wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buku soal latihannya bisa dikeluarkan sebentar. Pak Beni akan mengirim undangan ke sekolah yang lain. Mungkin barangkali ada yang mau join. IPS dulu, Pak. IPS. Kalau PJO kan nanti sama Bu Rika ya, nanti tanya sendiri. PJOK jangan ada Zoom. Oke, baik Pak Beni share soal terlebih dahulu. Ini dia. Soal latihan. Bentar, soalnya tak gedekan dulu. Oke, sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alat tulisnya dipersiapkan. Nomor 1, perhatikan beberapa alat transportasi berikut. Di sini ada gambar sebuah mobil dan motor Vespa. Jenis sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi di atas adalah Pokoknya dibahas. apa? Udah dibahas ini. Iya, benar juga. Udah Ya, dibahas. udah dibahas, coba nanti kita cocokkan dulu ya. Barangkali ada yang salah. Enggak apa-apa, kalau sudah dibahas, kita langsung saja kalau gitu. Nomor 2 apa? Sambil yang kelas A nanti nyimak. Nomor 2, C. Betul. Nomor 3, Ya, A, betul. Nomor 4, 4 D. 4 B. B ya. Hidup, pura, nyepi. Ini yang benar. Nomor 5, D. ya, delta. Nomor 6, D. B, betul. B. Terus nomor 7, D, betul. Nomor 8, A, betul. Mula Warman. Ini kecepatan mantap. Nomor 9, C. D. C ya, yang benar ya. Samudra Hindia. Nah, nomor 9 bisa direvisi, jawabannya adalah C, Samudra Hindia. Pak, tadi nomor 1 apa ya, Pak? Kecepatan, Pak. Diulangi, nomor 1 B. Nomor 2 C. Sambil dikoreksi. Nomor 3 A. Nomor 4 B. Nomor 5 D. Oke. Nomor 6 B. Bebek. Nomor 7 D. Dodi. Nomor 8 A. Nomor 9 C. Nomor 10 C. Oke. Nomor 11 A, betul, Lampung. 12 C, betul. 13 Delta, 1, 4, dan 5. Nomor 11 sama 12 tadi apa? Kecepatan, oh, Pak? 11 itu A, 12 C. 11 A, 12 C. Oke. 13 Delta, 14 C. Distribusi itu pengiriman. 15 B, PT. 15 B, PT. Oke. Nomor 16 C, menjadikan pasar tradisional tidak laku. Karena yang ditanyakan adalah negatif, pengaruh atau dampak negatif adanya pasar modern. Nomor 17
C. Menyalurkan itu berarti C, distribusi. Oke. 18, B. faktor penyebab terjadinya penjajahan itu 1 dan 4 ya. Oke. 1 dan 4. Ini Pak Beni record. Iya. B. Nomor 19 B. sebelum kemerdekaan, kata kuncinya. Berarti bentar apa kemarin? B ya, 2 dan 3. Oke. Nomor 20 C. jawabannya C, 3S. Nah, nomor 3 ini siapa? Gambarnya siapa? Bung Tomo. Tomo. Oke. Nomor 21 C, C. Filipin. Itu negara Filipin. 22 itu D. D, Singapura. 23 D. B ya, K2. Oke. Pabrik Abu Soda Itu Thailand. itu di Thailand. Oke. Terus nomor 24 Thailand. Thailand. Bukan Jawa ya, kemarin ada yang jawab Jawa dari Indonesia, salah. Nomor 25 A. D. Ya. A. Nomor 25 direvisi, jawabannya adalah A. Oke. 26 D. dampak positif modernisasi adalah A. Kegiatan gotong royong semakin berkembang. Bukan D. Bukannya D ya, Pak? Ini D. Kan modernisasi. Ya, dalam kehidupan sosial. Kegiatan gotong royong. Gotong royong kan sosial toh, bersama-sama masyarakat. Ya, tapi Nah, dampak jelas. positif loh, ini positif loh. Kalau B itu kan negatif. Masyarakat suka hidup mewah. Terus kalau yang C, egois kan negatif. Cepat berkomunikasi walau jarak jauh. Ini yang antara A dan D itu adalah jebakan. Yang lebih tepat adalah A. Terus 27 ada gambar HP BlackBerry ya itu. Nokia. Itu BlackBerry ya. 27 adalah A, memudahkan komunikasi, betul? Untuk nomor 28, pengaruh limbah itu adalah ya air sungai tercemar. Oke. 28, perubahan positif dari dampak globalisasi. 29 C, betul. 30, lah ini bikin lapar ini. Aduh. 30 B, 2 dan 3. 2 itu apa tuh? Wih. 31 AFTA. AFTA itu tentang apa? Tentang ekonomi ya, berarti 1 dan 3. Asian Free Trade Area. Lah ya, perdagangan, tentang perekonomian. Diingat-ingat, AFTA itu tentang perdagangan bidang ekonomi. Berarti 1. Kalau KTT berarti di Bali. B, gampang ini 32. 33 berarti apa ini pertanyaannya? Dampak negatif. Berarti melimpahnya ini dan persaingan industri. Nah, berarti jawabannya A. Jadi kalau mengerjakan itu kata kuncinya kalian garisi atau kalian stabilo biar belajarnya itu mudah. Soal nomor 34 kemarin jawabannya adalah C. Betul. 35 jawabannya A. 1. Anggota Simeo. Ada 33 apa? 33 A. 34 C. Oke.
Terus 3, oh udah. Ya. Sampai 35 tok. Sekarang untuk nomor 1. Nah, ini soal paket 2. Loh, kok aku beda? Ayo dicek terlebih dahulu, mungkin oleh Aku nyetel. sama. Aku sama. Kalau beda ditulis jawabannya dulu saja, nggak apa-apa. Itu sama-sama. Oke. Dalam peta, kita sering melihat simbol segitiga berwarna hitam seperti ini. Segi hitam warna hitam pada peta itu menunjukkan gunung apa? Gunung. D. Gunung berapi. Mati. Gunung tertinggi D. D. Apa? D. D. Mati. Apa? B apa D ya? Gunung D. mati apa gunung tinggi ya? Gunung mati. Bingung. Gunung mati. Nah, kan kalau kalian buka buku peta, itu kan ada beberapa contoh simbol. Titik pada peta adalah simbol segitiga, simbol pesawat, simbol kereta, simbol sendok, simbol dan garpu dan sebagainya. Nah, simbol segitiga itu menggambarkan gunung dan simbol pesawat itu menggambarkan bandar udara. Lah, pertanyaannya kalau gambarnya segitiga hitam, Gunung mati. berarti itu gunung apa? Gunung berapi. Mati. Gunung mati itu Gunung Isdet. Gunung mati. Artinya Isdet. ya gunung yang sudah tidak aktif. Bukan mati tapi gunung yang sudah tidak aktif. Berarti jawabannya yang B. Nah, terus nomor 2. Warna coklat pada peta merupakan simbol dari kenampakan alam berupa Pegunungan. Dataran. D. apa? Dataran tinggi. Bukitan Mbak. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Daerah, warna coklat toh. Warna coklat pegunungan untuk Perbukitan. menggambarkan daerah pegunungan. Oh, Nah, warna coklat tua itu untuk pegunungan yang tinggi. C berarti Pak. jangan lupa aku Pak soal peta-peta. Dataran tinggi dan pegunungan itu beda loh ya. Kalau kuning, kalau di peta kan kalian kalau buka buku peta, warna kuning itu daerah yang memiliki ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan warna coklat muda itu daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk warna coklat itu menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter sampai di atas permukaan laut. Berarti lebih tepat adalah pegunungan. Dataran tinggi dengan pegunungan kan lebih tinggian pegunungan kan? Berarti yang C. Nomor 3. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk ciri-ciri kenampakan alam daratan adalah daratan. 2. Terletak 2, 3 dan 4. memiliki 2, 3 dan 4. ketinggian 2, 3 dan 4. D. ya betul. D. 2, 3 dan 4. Berarti D. Dadu. Nomor 3 D. Dodi. 4. Kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, dampak negatif. D. Dadu. Menanam Dodi. kembali, salah. Sumber menggunakan pupuk kandang, menggunakan sumber air secara berlebihan. Oke. Dodol. Berarti yang D. Nomor 4 delta. Nomor 5. Dodol. Laut, bandara, waduk, gunung, bendungan, sungai, jalan raya, dan danau. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kenampakan buatan adalah yang buatan. Bandara, Berarti bandara, waduk, waduk, bendungan, bendungan,
Jalan raya. Raya. 6D. 2, 3, 5, 7. Iya. Berarti D. Ya toh ya, yang kenampakan buatan oleh manusia. Kan nggak mungkin manusia bikin laut. Nah, sekarang nomor 6. Pemanfaatan kenampakan buatan pada gambar tersebut adalah apa? Irigasi. Yang dimanfaatkan. Pembangkit listrik. Ini ada Iriga- pegunungan, terus ini ada kolam ya, ada air ini, sungai kecil. Oh, Berarti lebih irigasi tepatnya pertanian. irigasi pertanian. Irigasi itu apa toh? Irigasi itu apa istilahnya ya? Bentar. Apa ini namanya? Pengairan. Betul. Irigasi itu digunakan untuk pengairan. Jadi cara atau upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengaliri atau mengairi lahan pertanian. Nah, ini tahu airnya langsung masuk ke persawahan. Berarti jawabannya C. Nomor 7. Penduduk yang tinggal di daerah tepi pantai dan memanfaatkan sumber daya alam berupa Air. 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 kalau batu bara tidak mungkin. Tanah enggak. Berarti Ikan apa? sih bisa. Iya. Ayo. Air. Tapi tepat itu Air. Ikan. Air dan ikan. lebih ke ikan deh. Soalnya kalau misalnya air, coba masa kamu makan air garam? Aku ya juga pernah keminum Biasa. air laut. Ayo enggak Enak. ngobrol. Gak enak. Kegiatan di pinggiran pantai berarti itu biasanya kan mereka menangkap dan menjual hasil laut, mengelola terumbu karang, membudidayakan rumput laut. Itu ya ikan B. Sumber daya apa? Biasanya itu garam, ya toh membuat garam. Terus ikan, terumbu karang, terus rumput laut. Kemudian yang kelima fosfat. Yang lebih tepat apa? Ikan, ya. Karena yang paling dekat ini adalah ikan. Ikannya dijadikan gereh untuk lauk nasi pecel. Nomor Giler. 8. Salah satu manfaat dari minyak Nomor bumi. 7 apa? Loh, ya. Nomor 7 B. Ya. Kameramu itu toh yo dihadapkan di depanmu. Jangan kameramu kamu selehke seperti itu. Lah kamu nyimain bacanya gimana terus? Lah seperti itu soalnya sambil dibaca. Terus nomor 8, salah satu manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan manusia adalah untuk manfaat minyak bumi. Betul, bahan bakar kendaraan. Kata kuncinya itu yang Pak Beni Stabilo kuning. Terus nomor 9, dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia haruslah bijak memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini dilakukan agar kelestarian sumber daya alam tersebut dapat terjaga. Usaha yang dapat dilakukan manusia agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam adalah usaha agar melestarikan sumber daya alam. C. Ya, sumber daya alam alternatif. Sumber daya alam alternatif ini contohnya bagaimana toh? Misal Kayak matahari, air. ya, matahari, air. Ketika kamu ingin menjemur apa itu namanya? Memasak kompor ya. Kompormu rusak, kamu pakai energi alternatif, memakai kompor dengan cara menggunakan sumber sinar matahari. Itu juga bisa. Tapi ada juga orang yang masak itu panasnya langsung dari matahari. Nomor 8 apa? 8A. 8 itu A. 9C. Ini yang Pak Beni kuning-kuning soalnya itu adalah kata kuncinya. Oke, nomor 10. Yang dikenal oleh Bapak
koperasi. Ayo gambar nomor Bapak koperasi. Tidak tahu. A. Nah, dikasih keterangan catatannya. Gambar A itu gambarnya fotonya siapa? Gambar siapa tuh? Muhammad Hatta. Ya, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta itu dikenal sebagai Bapak koperasi. Sekarang gambar yang B itu gambar Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamasi. proklamasi atau proklamator. Proklamator itu orangnya, kalau proklamasi itu naskahnya. Sekarang yang C itu gambarnya siapa? Bapak siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berarti dikenal sebagai Bapak Pendidikan. pendidikan. Kalau yang D, Bapak Soeharto. Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. pembangunan. Iya, pembangunan. Betul, sebagai Bapak pembangunan. Nomor 11, makna dari koperasi konsumsi. Konsumsi itu kan mengonsumsi, berarti memakai. Koperasi yang meminjamkan modal, menyediakan kebutuhan, membantu usaha, jumlahnya 100. Makna dari koperasi konsumsi. B. Menyediakan kebutuhan pokok para anggota. Aku ganti A. Berarti kan menjual barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Menjual itu berarti apa? Antara A dan B. Kebutuhan pokok berarti yang B ya. Nah, nomor 11 jawabannya B. 12. Pertanyaannya tujuan koperasi. Nah, meningkatkan kesejahteraan para anggota. Menghindarkan para anggota dari rentenir. Mengembangkan usaha para anggota. 1, 3, 5 berarti C. Oke. Oh, itu berarti Betawi. Suku berasal dari Jawa. Betawi. A. Sunda, Tengger, Betawi, Madura. Sunda itu di mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Tengger dari suku Tengger. Masuk nggak ngerti pelajaran kelas 5. Banten. Betul, dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kok Banten? Nek Banten itu namanya Baduy. Nah, diingat-ingat. Kalau Baduy itu Jawa Cirebon, daerah Cirebon. Terus Betawi, Jakarta, Madura, ya Madura. Yang berasal dari Jawa. Berarti lebih tepatnya adalah A. Oke. Terus 14. Keragaman suku bangsa Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan suku-suku bangsa itu dipengaruhi oleh C. ya lingkungan. Nomor 14 C. Nanti sama PJOK enggak, Pak? Enggak. Sebentar. Ini film apa toh? Babat Tanah Jawa. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Berdasarkan peta tersebut, keris merupakan senjata tradisional dari provinsi yang ditunjukkan oleh huruf B. BC. Pilihannya B, jawabannya C. Betul, jawabannya adalah ini.
B. Sekarang nomor 15. Alat musik sasando. TB. NTB, NTB, NTB. TB. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, Oh, Jangan dibalik lo ya. Terus nomor 17. Pakaian adat suku Batak Toba merupakan kain tenun yang sering dijadikan sebagai sebagai ciri khas suku Batak. Bahkan menjadi identitas ini. Berarti apa? Ulos. Oke. itu udah pernah dibahas deh, Pak. belum. Kalau di kelas 6B belum ini. Kalau yang paket 1 sudah di kelas 6B. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dari Kayak soal PAS. T, Pakaian adat. Dodi, D. Fanatisme itu apa? Ayo. Paham apa? Kalau belakangnya ismo itu adalah paham. Berlebihan anak. mata sih? Itu loh. Cokaan berlebihan ya. budayanya. Artinya itu adalah orang yang apa istilahnya? Meluapkan karena tidak memiliki paham yang sama. Ya, dia terlalu fanatik. Fanatisme itu fanatik. Seperti kalian yang cewek-cewek fanatik korengan-korengan, ya toh? Nah, Udah enggak sekarang. ya kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi kan, Aska jangan fanatik korengan loh, Kak Aska. Cowok. Oke, nomor 19. Ada Pulau Sumatera. ABCD. Kerajaan Sriwijaya itu letaknya di huruf berapa? A gambar D. A gambar D. Apa? Pilihan A. A gambar Di tempat A. Di tempat A. Pilihan A. A gambar T. Sungai Musi. Dia aslinya dari Sungai Musi. Sungai Musi itu dari mana? Sungai apa? Palembang, paling. Musi. Gambar A. Apa? Gambar A. Sumatera Selatan, tapi nggak tahu yang mana. Daerah Palembang, ya. Sungai Musi itu kan Palembang. Gambar D. Berarti Sumatera Selatan. Berarti jawabannya adalah Gambar D. A paling ujung. Ya. Gambar D. 20. Raja Makassar yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. Hasanuddin, Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Terus nomor 21. Peninggalan sejarah masa Buddha yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dan rekreasi adalah Candi Borobudur. Buddha, Borobudur. Kalau Prambanan Hindu, Dieng dan Jago itu adalah candi Hindu, gitu ya. Dikasih keterangan. Prambanan itu untuk pemeluk agama Hindu, Dieng Hindu, Jago Hindu. Terus nomor 22. Akhir ini rakyat Indonesia sering terjadi perpecahan, mulai dari perbedaan budaya, ras, agama, dan lain-lain. Padahal tahun 1945, para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk bebas dari penjajah, sehingga Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Sikap yang dapat kita teladani dari para pahlawan. A. Ya. Bedakan. 23. Salah satu sikap positif dari tokoh sejarah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah
Sikap positif dari tokoh sejarah untuk menemukan bersifat sejarah. Oke. Nomor 24. Cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara adalah cara menghargai. Kayaknya 23 deh, Pak. D, Pak, yang 23. Oh D. iya. Sorry, maaf. D. 24 tadi cara menghargai. A. Kalau yang B, C, D itu maknanya negatif semua. 25. Berdasarkan tabel tersebut, hal positif yang telah dilakukan Indonesia untuk menghargai jasa pahlawan. 234. 234. Yang kedua, memberikan tanda jasa, betul. Mengabadikan. Oke, berarti 234 D jawabannya. Wah, ini kayak soal PAS. Iya toh, Pak Beni malah nggak tahu kok. Lanjut, 26. Secara geografis, Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa dan iklimnya tropis, sehingga tanah air Indonesia itu sangat subur. Sumber daya alamnya pun melimpah, sehingga para penjajah tertarik dan ingin menjajah kembali Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu sumber daya alam yang menjadi daya tarik penjajah datang kembali ke Indonesia adalah C. Rempah-rempah. ya, rempah-rempah itu apa sih? Kayak kencur, kemiri, jahe, kayu manis. Betul. Kalau kayu manis, Natanya. Kalau Pak Beni termasuk rempah-rempah tak? Pak Beni manusia, bukan rempah-rempah. Itu apa? Katanya Jian kan manis. Enggak, Pak. Nomor 27. Tokoh siapa ini? Pendiri ASEAN di Indonesia. Malik. Betul. Kalau 27. nomor 27, kalau Pak Jayadi, ada yang kenal? Enggak kenal. Pak Jayadi itu yang jual nasi bubur itu loh. Bubur ayam. Ini nggak keluar di soal ujian. Yang penjual bubur ayam siapa nggak keluar. Nomor 28. Negara Filipina merupakan negara yang berbentuk republik. Negara ini memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan dan ibu kotanya Manila. Berarti ada kertas HVS barang ini. Filipina memiliki 2 pulau besar, Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Nah, negara ini memiliki ciri khas dialek. Dialek itu dialog, cara ngomong, kehidupan sehari-hari. Tagalog. Bukan Kok jadi katalog ya? Katalog itu nanti bukumu itu besok nanti. 29. Peta Filipina. Mata uang negara Filipina. Peso. Kalau dolar itu dari mana? Amerika. Ya, tetapi itu harusnya ada dolar Singapura. Tapi Brunei ya ada dolar Brunei, dolar Singapura. Singapura punya dolar Singapura. Iya, dolar itu Cuma nama negara yang beda. ada, setiap daerah menyesuaikan. Ada dolar Australia, dolar Amerika, dan lain-lain. Sedangkan untuk real itu apa? Brazil. Kalau rupiah? India. Malaysia. Tuh, rupiah itu Malaysia. Yang negaranya bilang acak-acak itu loh. India. Kalau peso? Thailand. Filipina. Peso ya. Filipina. Ada peso, ada golok. Nah. 30. Thailand. Ya. Thailand.
31. Kegiatan ekonomi yang utama di negara Singapura. B. Singapura tentunya membuat Pupuk urea. Terus apa berarti? Pengolahan karet mentah, industri perkapalan. Gambarnya itu Berarti apa? 1, 2, dan 1, 2, 4. C. 2, 4 berarti C. 32. Berikut ini yang termasuk pengaruh globalisasi bidang sosial budaya. Sosial itu masyarakat, berarti masyarakat yang berhubungan dengan budaya. Berarti apa? A. Ayam. Ya, jawabannya adalah A. 33. Globalisasi ekonomi ditandai dengan kegiatan ekspor impor di Indonesia. Yang pengaruh kegiatan ekspor tersebut bagi Indonesia. Ekspor itu masuk atau keluar? Keluar. Keluar. Oke, berarti yang jawabannya keluar. C. Apa C ya? Pengaruh kegiatan, pengaruh. Pertanyaannya pengaruh. Devisa negara. C. Antara C dan D. C aku. Globalisasi ekonomi loh, ini tentang ekonomi, berarti meningkatkan devisa negara. 234. Perilaku yang perlu dikembangkan oleh pelajar dalam menghadapi dampak positif globalisasi. D. Oke, betul. Jadi buku-buku banyak yang dari luar. 35. Manfaat globalisasi bagi pertumbuhan teknologi di Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor pertumbuhan teknologi. 1, 3, A sama dan Ini, 1 dan 3. 1 dan 3. oke, betul. 1, 3 berarti B. Bebek sama telurnya. 3, oh sudah paket 3 ya. Ini jumlahnya berapa paket IPS? Aku nggak tahu. Kayaknya 4, Pak. Ini kayaknya udah pernah ya soal ini ya. Oh belum. Tapi ada yang sama ya. Ini tadi sama dengan paket 1 ini soal paket 3. Minyak, bumi. Terus kalau ini pasangan sumber daya alam. Manfaatnya tadi apa? Minyak bumi. 3A. Minyak bumi, pembuatan aspal, betul. Nomor 3, daerah Sulawesi mana ini? Nomor 1 tadi apa, Pak? Sulawesi. 1B, 2C. Sulawesi mana ini? Ini kalau di Selatan. Sulawesi Selatan. ya, Selatan, Sulawesi Selatan. kebudayaannya di sana itu ketika orang meninggal itu tidak dimakamkan, tetapi diletakkan di dinding-dinding bebatuan yang sangat tinggi. Kalau untuk Ohnya bayi, gimana? Jatuh apa? enggak ada tempatnya, jadi seperti dimasukkan ke dalam tebing-tebing gitu toh, di dalamnya kan ada gua lah, itu posisi jenazahnya itu dimasukkan di situ di dalam peti. Sedangkan untuk penguburan bayinya itu dimasukkan ke dalam pohon. Pohonnya namanya apa Pak Beni lupa. Itu untuk bayi. Ini hanya sifatnya sekedar informatif ya, supaya kalian tahu. Jadi nggak hanya bisa oh ini dari Sulawesi, tapi kalian tahu suku dan budayanya di sana gitu. Itu yang menjadi ikon uniknya di situ. Sulawesi mana ini tadi? Selatan. Setalan. Oke, A. Nomor 4. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor, ini tadi udah. B. B sama telurnya. Terus ini untuk nelayan. Jelas toh gambarnya laut kok. Nggak mungkin sopir. Oke, nomor 6. Kapal, Pak. Apakah mata pencaharian yang sesuai penduduk Indonesia negara agraris? Petani Garam. Petani sawah, perkebunan dan peternakan. B. B. Kok ada petani garam? Beda toh, guys. WK. Nah,
Oke. Ini ada gambar candi. Kira-kira peninggalan dari kerajaan mana ini? Gak tahu. Jaya. Tarumanegara. Taruman. Ada yang tahu ini Majapahit. candi apa? Gak tahu. Takus. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus itu dari kerajaan Sriwijaya. Berarti agamanya adalah Buddha. Oke, nomor 9 ditulis ya. Sriwijaya itu 8, Buddha. Pak. Oh iya, nomor 8. Kutai merupakan salah satu kerajaan corak Hindu. Salah satu peninggalan sejarah yaitu Prasasti Yupa. Prasasti itu menceritakan tentang masa kejayaan kerajaan Kutai. Raja yang memerintah pada masa tersebut. Mulawarman. Ayo, Paiman barang ono sing jawab Paiman mau sapa ayo. Mulawarman, Asmawarman, Purnawarman. Nek Paiman enggak ada ya. Punarwaman. Apa Mulawarman ya? Nggak tahu. Tidak tahu. Mulawarman. Ternyata kita udah bahas ini. Apa? Mulawarman. Berarti A. Banyak pernah bahas ini. Iya, tapi soalnya Pak Beni lupa kapan ini. Soalnya sama Amin. Samudra Hindia. 9. Batas geografis Indonesia ditunjukkan oleh anak panah. Samudra Hindia. Samudra Hindia. Oke, Hindia. Nomor 10. Pasangan yang tepat, jenis kekayaan alam Indonesia dan daerah penghasil ditunjukkan oleh nomor 3. 3 C. Jadi 8 apa ya? 8 itu A. A. 9 C. 10 kekayaan alam. C. Emas. Ya. Dari Papua. Terus nah ini soalnya sudah lagi. Jumlah penduduk terbanyak Jawa Barat sudah jelas ya. Oke, gampang ini nomor 11. 12. Saat ini banyak cara bagi nelayan dalam menangkap ikan. Salah satunya menggunakan pukat harimau. Dampak negatif penggunaan pukat harimau. Rusaknya terumbu karang. Ya, terumbu karangnya rusak. 13. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan sosial budaya 1, 2, 3. berhubungan masyarakat dan budaya. 1, 1, 3, 4. 4 dan 5, 1, 4 dan 5 D. 145. Oke, 1, Oke, 1, 4, 5. Itu bidang politik. 14. Kegiatan apa ini namanya? Produksi. Produksi. Bukan produktif. Beda maknanya. 15. Jenis usaha ekonomi yang sesuai ciri-ciri di atas. Berdasarkan kekeluargaan. Koperasi. 16. Laju perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di era globalisasi telah membawa perubahan. Nah, perubahan terhadap pola kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut muncul berbagai fasilitas pembelanjaan. Era globalisasi banyak bermunculan pasar modern. Pengaruh negatif dengan adanya pasar modern. Banyaknya ini. Ya, ini tadi soal di paket 1 ya, keluar lagi. 17. Bahan makanan yang saat ini kita konsumsi produksi di tempat tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan tersebut diperlukan kegiatan distribusi. Manfaat distribusi itu apa? Mempercepat penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, betul. 18.
terjadinya penjajahan tadi udah apa nih? 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 4. Sel yang benar, Sel. 19 peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. 2 dan 3. 2, betul. Nah, ini 3 berarti B. 20. Keluar lagi ini. 3S. 3S. 21. Yang ditunjukkan. Vietnam. Itu Vietnam. Yes, Vietnam. 22. Karakteristik sosial budaya. Filipina. Filipin. Betul. 23. Ini udah tadi. Ya, Pasangan. itu L2. L2. Oke, betul. 23 B. Thailand ya, Thailand. Sekarang ini tarian dari mana ini? Indonesia. Indonesia. Ayo, ini punyanya siapa? Iksan di mute. Punyanya Iksan. Nah, suaranya berisik. 25. Pasangan negara ASEAN dengan sistem pemerintahan yang tepat. A. Indonesia itu berarti republik, parlemen atau presidensial. Presidensial. Sial. Ya, presidensial. Kalau Malaysia, Monarki federasi. ayo. Monarki federasi. Monarki federasi. Malaysia monarki berarti 4 itu S. Berarti antara B dan C. Tuh. Kalau Indonesia itu bukan 4S, itu betul ya. Monarki konstitusional itu Bukannya yang konstitusional Thailand, Pak. Thailand itu kayaknya Thailand. Malaysia juga monarki konstitusional. Coba kalian cek terlebih dahulu. Ngeceknya lewat HP ya, jangan lewat TV. Emang lewat TV bisa googling. Barangkali ada yang nyambi nonton TV. Barangkali ada. Ya toh, pemerintahan Malaysia itu monarki konstitusional. Kalau jawabannya 4S, kita lihat aja jawaban 4S kan ada 2, B dan C. Kalau Indonesia apa? R apa Ki yang 4? Dinyalain enggak, Mas? Bingung. Sistem presidensial. Berarti nggak ada jawabannya ini ya. Bonus kali, Pak. Nomor 25E. 4S 3. Tiganya itu, bentar Pak Beni ganti spidol gimana ini caranya? Pak Beni itu kan di bar atas. Itu Pak Beni klik kanan. Di bar yang kosong. Oh.
Ini udah. Habis itu, bentar aku lihat dulu. Yang mana ya? Pokoknya tadi tuh ada ya. Nah, itu Slack and Zoom. Bukan file. Saya ini agak nge-lag, Pak. Bukan highlight test. Coba di Slack and Zoom itu lagi. Enggak ada, wes enggak apa-apa. Kalian urutkan sendiri. 3-nya itu P, 4-nya itu S. Kalau Thailand itu sistem pemerintahannya apa? Sistem pemerintahan Thailand. Monarki kon Habis 3P apa, Pak? Monarki, parlemen, monarki. Enggak ada ya. Kalau Singapura, apa Jadi Singapura? nomor 1, Pak. Republik. Monarki konstitusional juga Singapura. Parlemen. Pak Benny ketik di WA bisa nggak? Ini 25E gitu ya. Nanti. Dipesan aja, Pak. Dipesan Zoom ini. Indonesia itu tadi apa? Presidensial. Presidensial. Terus kalau Malaysia itu adalah monarki konstitusional. Konstitusi itu apa kemarin? Undang-undang, berdasarkan undang-undang. Terus apa lagi? Thailand. Sistem pemerintahannya apa tadi? Thailand. Ayo. monarki Deras. Parlemen, monarki. Sedangkan terus apa ini? Singapura. Sistem pemerintahannya apa? Singapura. Apa? 1R. republik parlementer. Republik, betul. Republik parlementer. Nah, jawabannya E. Di chatbox kalian tulis sendiri E jawabannya. Sekarang nomor 26. Indonesia sekarang ini sedang mengalami zaman sebentar. Wi karo ngadeg lampune uripno siji wi. Sing ngisorku kene. Gambarku hilang. Oke, nomor 26, ulangi lagi. Indonesia sekarang ini sedang mengalami zaman modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin cepatnya transformasi informasi dari tempat lain ke satu tempat ke tempat lain, dan berkembang pesatnya media sosial yang digunakan, dampak positif modernisasi. Dampak positifnya apa?
Kalau D. pakai alat komunikasi. D. D toh ya. D. Mudah dan cepat berkomunikasi walau jarak jauh. Transformasi informasi dari satu tempat ke tempat lain loh yo. Itu. 27 gambar HP. Dampak positifnya apa? A. Hedonisme itu apa? Hedonisme. Hidup, Perilaku hidup mewah. ya hidup yang suka bermewah-mewahan. 28. Pengaruh limbah pada ini tadi sudah. Dennis kamu kakak mana kakak? Oke. 27 27A. 27A, 28 A. 29. Loh ini sama berarti. Dampak globalisasi. C. Ya, memperluas persahabatan. 30. Enaknya. Era globalisasi. 2 dan 3. Sama nugget. Kalau nomor 1 ini perkedel. Nomor 2 ini nugget. 3 ini sisos. Sos. Nomor 4 getuk. Kalau nomor 4 sih aku biasa aja. Kalau nomor 2 sama 3 ngiler. 1, 2, 3 enak. Apa ya? Semua enak. Ya nomor 1 juga enak sih. Itu enak ya? Nomor 31. Pengaruh positif AFTA. AFTA tadi sudah. 1 dan 3. Betul. B. KTT sama di Bali. Bali. 33. Dampak negatif. Aduh, bentar. Gambarnya Pak B ini hilang. Satu apa, Pak? Ya, 1 itu D. D. Oke. Nomor 33 tadi apa? 1 dan 2. 3. 34. Kerjasama negara Asia Tenggara. C. Ya, betul. 34 C. 35. Ruang lingkup ASEAN bidang pendidikan. Leo. Ya, Meo berarti A. 36. Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas kita. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan NKRI. Usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh sikap mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan yang tepat, kecuali yang salah. Ya, C. Tidak mematuhi peraturan. 37. Perilaku mempertahankan kemerdekaan dengan benar. 1 dan 3. Oke, betul. 38. Nah, ini gedung, monumen apa ini namanya? G30 SPKI. Ya, 30. G30 SPKI. 39. Bebasnya Indonesia dari penjajahan ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah maknanya apa? Setelah merdeka itu maknanya. Berarti puncak, betul. dari perjuangan. 40. Di mana ini? Itu di Surabaya, Petamburan. Terus soal paket berapa ini? 4 ya. Berdasarkan urutan keyboard, bahan bakar yang digunakan adalah ya A. Aptur. Terus nomor 2, pasangan dengan tempat. A. Ya, gas alam itu LPG. 1 apa, Pak? 1A, 2A, 3.
A. Bali, Bali, Papua, Sumatera, Sumatera berapa ini? Yang Sumatera Gubeng Barat, Barat, yang jual nasi Padang ini. Nomor 4, pasangan tempat ibadah Islam Masjid Idul Adha. Berarti 1 dan dan 4. Satu dan kalau 3 salah. 4. Enggak. 4 ya salah. Buddha itu pura, salah toh ya. Buddha itu harusnya vihara. Iya. Bonus itu nomor E berarti. Tulis sendiri. Kan kalian ngerti. Dah, lewati. Nomor 5. Daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Gambar nomor 1. 1. Nanti mana, Bab? Apa ini jawabannya? Dokter. Dokter. Nomor 7. Peninggalan sejarah pada masa Mataram kuno. kerajaan. Mataram kuno. Mataram kuno. Ya, Mataram kuno. Kerajaan namanya apa? Kerajaan Medang nomor 1 itu loh. Itu di nama kerajaannya dulu itu nama Kerajaan Medang. Disebut kerajaan, nama lainnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Talas Sokrasi itu tepatnya di Jawa Tengah abad ke-8 kalau tidak salah. Kemudian dia pindah di Jawa Timur abad ke-10. Pendiri Kerajaan Medang itu oleh Raja Sanjaya. Ini hanya sifatnya informatif saja. Nomor 8, raja terkenal bergelar Raja Sanegara didampingi oleh Gajah Mada namanya Hayam Wuruk. ya Hayam Wuruk. Ini pelajaran kelas 4 ini. Iya, tapi aku udah hafal. Tanda X itu namanya samudra apa? Pasifik. Pasifik. 10. Pasangan kekayaan alam Indonesia dan asal daerah yang tepat ditunjuk nomor Nomor A. 4D 3. Ya, batu bara itu di Kalimantan. A. Padat penduduk berarti mana ini? Jawa Barat. Ya toh, tinggi yang paling tinggi. 11 C. 12 dampak negatif dengan cara ini tadi sudah terumbu karang dan ekosistem ini. Apa sih Kak? Ngelek. Menggunakan bom dan pukat harimau kata kuncinya. 13 upaya dilakukan meningkatkan pembangunan budaya. 2 dan 4. Ya, 2 dan 1 1, 2, 4. 2, 4 betul. D. 14 kegiatan apa ini? Distribusi. Apa? 13 apa? 13 sih.
15 apa? Irma. Oh, 2. BP. CST. Apa? BP. Badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih, kata kuncinya itu adalah A. Firma, bukan CV. Iya. Kalau CV itu apa? Badan usaha yang apa? Badan usaha persekutuan yang didirikan seorang, ya, satu orang atau lebih yang mempercayakan asetnya untuk dikelola. Jadi misal Jihan punya pabrik kecil CV lah, tapi yang mengelola bukan Jihan, yang mengelola orang lain. Nah, terus kemudian pendapatannya bagaimana? Pendapatannya itu biasanya dikelola oleh perusahaan secara bersama-sama. Berarti yang mengelola Jihan dan karyawannya itu CV. Iksan. Kalau PT itu apa? Perseroan terbatas. Ya, berarti apa? Modal. Didirikan berdasarkan aturan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi kalau mau membangun PT itu harus, kan PT itu kan besar, jadi izinnya juga harus ke pusat. Itu. Kalau koperasi Berdiri atas asas kekeluargaan. ya, itu pengertiannya koperasi, asas kekeluargaan, intinya membantu dan mensejahterakan, karepe gitu. 16, dampak negatif corobong asapnya mengeluarkan banyak asap. Mencemari lingkungan. Ya, betul. C. 16 C. 17, penduduk yang tinggal di Jakarta mengkonsumsi beras, berarti konsumsi, namanya saja mengonsumsi beras. Nah, sing di garis kuning seperti ini sing digarisi kata kuncine. 18, faktor penyebab penjajahan tadi sudah. 421. 421 betul. 124. Ya. 19. Yang merupakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh. 4, 3, 1, 4. Palagan Ambarawa itu Pak. Palagan Ambarawa. Kolonel Sudirman. 4, 45. 145 ya. Oke, berarti D. Oh, sama ya. 451 kan sama toh? Ada D. Mak dibalik aja. Iya, tapi kan sama aja. 20. Oke, ngurut ke ini. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan. 2S. 1R. Yogyakarta itu mana gambarnya? Jenderal Sudirman itu dari mana? Ambarawa. Kan di sini nggak ada, berarti Semarang ya. Berarti 1 P. Tapi itu dulu Pak. Semarang Karyadi toh Pak?
Riyadi. Kan ada kayak dokter Karyadi. Iya. Yang 1R itu. 1R. Tidak ada 1R. Pilihannya tidak ada 1R. 1P dan 1S malah. Surabaya itu Bung Tomo 3Q. Berarti apa jawabnya? Ada ndak? B. 2S, 2 Bandung, 3 Ki, 4 P. Jogja. Kalau 4R. Salah. Jadi nggak ada jawaban. Nggak ada, ditulis sendiri ya. 21. Malaysia, Laos, dan Filipina ditunjukkan oleh 4. Ada 4T berarti Dubi. Kan nggak gitu cepat. Malaysia kan ini. Nah, 4. 22. ASEAN memiliki karakteristik sosial budaya. Vietnam. Nah, tadi Pak, 20 jadinya apa? bonus. Bonus. 23. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan kerjasama ekonomi. A. Apa? Kelewatan. Dua. Apa berarti? A ya. Pak, nomor 20 berapa ya? 22 itu berapa? Berapa? Dua, tiga, udah. 24. Dari mana ini? Laos. Oke. Lima. 1 dan 4. Empat itu 25 nanti apa? 25 itu C. C. Dua enam. Dua enam apa? Fungsi media sosial. Apa? Fungsi media sosial promosi barang jasa itu untuk apa? Produktif. Produksif, ya harus tahu. 27 yang positif. C. Mempermudah komunikasi.
Dua enam B dia. Iya, iya, iya. 28. Air sungai tercemar. Ya, tercemar. Jawabannya E. 29. Tidak. 2 dan 5. Ya. Nggak bisa kebangetan ini. Terus nomor 31 udah tadi. Muncul lagi. 2 dan 3. 2 dan 3 kok sering keluar ya ini. Pak, 30-nya? Itu Pak. Itu Oh ya nanti pas puasa itu agoda itu Pak kayaknya. Parah. Soal yang ini. Nomor 33 apa? 1 dan 3. Ya. 34 Bali udah jelas. Dampak positif afta. 1 dan 2. Dengan faktor internasional mudah untuk menentukan Apa? 35? yang kedua katanya polisi tapi aku mendukung. Dua 35 pengaruh 1 dampak dan 2. positif. 1 dan 2. Ya. Dah. Pak Beni sampai ngantuk-ngantuk ini loh. 36. Oh, ini tadi belum Mak ya. 2 dan 3. Loh, kok itu 2 dan 3? Berapa tadi? 1 dan 2. Dan 2. Oh, wis tak padahal wis Pak Beni blok ya. Nah, enggak lihat wis. Efek ngantuk. Ya ngantuk banget. Ya betul, capek. Habis ini tidur Pak. Oh, enggak bisa tidur Pak Beni. Kerjasama ASEAN letaknya. Ini udah tadi apa? Abu Soda itu apa? A. Sudah itu 3. B, 3C. A, 36A. 37. Peran Indonesia bidang pendidikan tadi udah. C. 1. 2. Nomor 3. Itu 3C. Pemberian beasiswa pendidikan dokter. C, 37C. 39. 8. 38 Pak. Apa? Belajar Merdeka dengan supaya mengisi giat dan kemerdekaan sungguh-sungguh. yang dapat dilakukan pelajar. A. 39. Sikap mempertahankan kemerdekaan. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Oke, betul. B. Terakhir 40. Di mana iki? Akhirnya Semarang. Iya, Semarang kok iso Magelang iki Ya, gimana? dalam saya punya loh itu. Udah semua ya. Sudah. Ini tak stop share terlebih dahulu. Oke. Ini untuk pembelajaran IPS sudah selesai. Jadi kalian tinggal membaca ulang saja dan mengerjakan soal PJOK latihannya. Silahkan dikerjakan. Kalau susah bisa ditanyakan ke Bu Rika. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan?
Jika tidak ada, semoga besok pakainya batik putih ya, batik putih yang ada ya coklat itu. Yang tidak punya seragamnya disesuaikan. Itu pesannya Pak Beni tadi sudah tak sampaikan di ruang transit. Besok berangkatnya sama jam 7.15, pulangnya jam 11.15 gitu. Jadi untuk jemputan itu nanti jam 11.15 sudah dijemput. Gitu. Paling enggak setengah 12 selesai. Oke. Jika enggak ada, Pak Beni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.